Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 5 pintar? Oh enggak? Kelas 5 pintar? Pintar. Apa aja pintar itu? P-nya apa? Pancasila. Pancasilais. I-nya? Inspiratif. Inspiratif. N-nya? Nalar kritis. T-nya? Toleransi. A-nya? Aktif. Iya. R? Rukun. Iya. Kelas 5 pintar. Kelas 5 pintar. Oke. Nah, sebelum kita belajar, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa agar kelas 5 menjadi anak-anak yang pintar. Insya Allah. Amin. Nah, untuk yang memimpin doa hari ini, Ibu minta Aron dulu. Silakan Aron, pimpin teman-temannya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil ilmi warzuqni fahman. Artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, kita memulai pembelajaran. Tapi sebelum mulai, Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Ada apa saja kesepakatan kelas kita, Nak? Saling menghargai, lalu bicaranya bergantian, lalu menghargai, menghormati, mendengarkan penjelasan guru. Apa lagi yang kesepakatan kelas kita? Menjaga kenyamanan kelas. Di antara menjaga kenyamanan kelas itu ada apa? Ada piket, ada kebersihan kelas. Kira-kira anak ibu lihat sebelum kita mulai belajar, kalau kelas kita belum nyaman, kita tidak bisa memulai pembelajaran dengan baik. Apa kira-kira yang perlu kita? Mengutip sampah. Masih ada sampahnya. Tadi yang piket enggak? Piket, tapi masih ada sampah. Sampah baru dibuang. Oke, silakan anak ibu lihat semuanya, pilih sampahnya dulu, karena kebersihan kelas itu nih depan ini juga ada sampah. Nah, oke, di lacinya ada enggak sampah? Ada yang menyimpan sampah di laci? Ainun sehat? Oke, dari di mejanya sudah rapi belum? Udah. Mana yang merupakan
kenyamanan kelas kita, kelasnya bersih, tidak ada sampah, mejanya rapi. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke. Nah, untuk memulai kita sama-sama menyanyikan kelas 5 pintar, yel-yel kita. Oke. 3, 2, 1. Pintar-pintar, kelas 5 pintar. Revisioner, mimpi kita besar. Pancasila, akhlak nomor 1. Inspiratif, ide cemerlang selalu. Nalarnya kritis, cerdas berpikir, toleransi, bineka di hati. Aktif mandiri, pantang menyerah, rukun gotong royong kompak selalu. Pintar-pintar, kelas 5 pasti juara. Semangat hebat, kita semua bisa. Pintar-pintar, kelas 5 pasti juara. Semangat hebat, kita semua bisa. Oke, ini dimensi yang mau kita capai. Anak-anak ibu, selama nanti menjadi anak kelas 5, ibu berharap, anak ibu juga mengharapkan enggak? Ya. Juga berusaha dah Ya, Bu. untuk menjadi anak yang pintar, anak yang Pancasilais, inspiratif, bernalar kritis, toleransi, aktif, lalu mandiri, lalu rukun. Nah, ini jadi yel-yel kelas 5 kita. Oke. Nah, kita mau pelajaran apa hari ini? Ya, pendidikan Pancasila. Pada hari ini, Ibu akan belajar pendidikan Pancasila dengan mengaitkan bahasa Indonesia. Jadi, kita ada dua disiplin ilmu yang akan kita pelajari, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, tentang penerapan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia yang akan Ibu ambil adalah memahami teks tentang pendidikan Pancasila yang nantinya akan Ibu berikan, lalu berdiskusi, itu bagian dari bahasa Indonesia, lalu nanti kita akan presentasi hasilnya, berarti mencapai komunikasi. Oke. Nah, untuk memulainya kita nyanyi dulu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Imani bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu nanya, Pancasila merupakan apa? Dasar negara. Dasar negara. Kalau Garuda Pancasila baru lambang negara. Oke. Nyanyi yang kita nyanyikan tadi mengandung memuat nilai-nilai apa? Nilai-nilai Pancasila itu yang harus kita apakan? Yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nanti akan kita pelajari lebih lanjutnya. Takia masih loyo, Takia. Ainun kenapa sayang? Enggak, Ainun sehat? Sehat. Kurang semangat. Kenapa? Oke, kita ice breaking sebentar ya, supaya lebih semangat lagi. Ayo, sekarang semuanya berdiri. Ibu lihat, Ibu mau dengan penuh semangat.
Kita sini sedikit. Oke. Nah, tadi di dalam ice breaking kita ada senam tangan, kaki, semuanya sudah digerakkan supaya apa? Kalau yang tadinya masih ada yang loyo, masih ada yang ngantuk, ada yang ngantuk. Nah, supaya lebih bersemangat. Oke. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita mulai, ibu mau anak ibu melihat video berikut. Ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih unik? Jalan seumur hidup, lebih hukum mati. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kita. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang, menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Itulah tuh jalanan kita dipaksa menurut aturan. Kalau di rumah nggak menurut aturan orang tua, menjadi pun hilang. Jadi sebenarnya bukan peraturan itu lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita. Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Nah, anak ibu, dari video ini apa yang dapat anak ibu ambil intisarinya? Yang pentingnya apa? Di video menjelaskan tentang menaati aturan. Apa jadinya kalau kita tidak punya aturan? Aturan itu ada aturan yang tertulis disebut aturan tertulis disebut apa? Udah kita pelajari loh sebelumnya. Ada hukum. Nah, kalau aturan yang tidak tertulis itu apa? Norma apa aja yang ada? Ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, lalu ada norma hukum. Nah, norma hukum itu disebut juga dengan aturan tertulis. Nah, apalagi aturan tertulis yang di sekolah kita ada enggak aturan tertulis? Ada enggak aturan tertulis di sekolah kita? Ada. Apa? Tata tertib sekolah. Ada kan? Ada. Silahkan anak ibu lihat tuh terpampang besar tuh tata tertib sekolah. Di kelas juga ada tata tertib kelas. Lalu itu yang disebut dengan aturan tertulis. Kalau norma tidak tertulis, tetapi kita lakukan. Oke, nih anak ibu perhatikan gambar berikut. Gambar berikut gambar apa? Gambar membuang sampah ke sungai. Kira-kira gambar ini, orang yang membuang sampah ke sungai ini, apakah perilakunya itu sudah sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku? Tidak. Kenapa? Karena itu mengotori lingkungan. Mengotori lingkungan. Norma apa yang sudah dilanggarnya? Norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum atau norma agama yang sudah dilanggarnya? Norma hukum karena apa? Alasannya apa? Kalau membuang sampah sembarangan itu yang dilanggar ada norma hukum. Apakah kalau ada ketahuan langsung dipenjara, langsung ada sanksi? Tidak. Karena norma hukum itu ada aturannya, ada sanksi hukum, ada sanksi pidana ataupun perdatanya. Nah, berarti bukan norma hukum. Lalu norma apa yang dilanggar oleh membuang sampah sembarangan? Kesusilaan. Kenapa? Karena
Karena dapat merusak, mengotori lingkungan. Buang sampah ke sungai, sampah menumpuk di sungai, akhirnya terjadi banjir. Banjir yang juga akan merugikan masyarakat. Oke, selanjutnya, mengapa penting menaati norma itu? Di video tadi ada loh, seandainya kita tidak punya aturan, negara tidak punya aturan, maka bagaimana? Kacau, terpecah belah. Kenapa? Karena hidup bisa semena-mena, tidak ada aturan. Orang bisa berbuat sesukanya. Kamu benci sekarang, bisa langsung bunuh orang tanpa ada dihukum. Lalu bagaimana? Kita akan merasa bagaimana jika tidak ada norma itu? Rugi kenapa? Kalau ada kebencian saling merugikan. Oke, karena ada kebencian saling merugikan. Apalagi seandainya kita tidak mematuhi norma, di diri kita tidak ada norma, bagaimana? Di sekolah aja lah. Ada norma nggak yang berlaku di sekolah kita? Ada. Apa aja? Kesopanan. Norma kesopanan contohnya apa? Menghargai. Saling menghargai, menghargai guru, menghargai sesama teman, menghargai budaya yang ada dengan teman-temannya yang berbeda suku. Seandainya kamu tidak menyadari norma kesopanan itu, apa yang terjadi? Tidak bisa memiliki banyak teman, bertengkar karena tidak ada menghargai antara sesama teman. Dengan guru, entah dengan guru gimana? Kalau tidak ada norma kesopanan tadi. Nah, kalau ibu lagi bicara, kamu juga bicara. Oke, jadi penting norma itu. Iya, kenapa? Untuk apa? Untuk menjaga ketertiban. Oke. Untuk apa lagi? Pentingnya norma tadi. Menjaga ketertiban. Iya, menimbulkan kesadaran. Itu yang mau kita capai. Kamu sekarang belajar tentang norma, kamu sadar bahwa pelajaran ini mempelajari norma hukum, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan itu berharga adalah untuk hidup diri kamu sendiri. Kamu akan menerapkannya dalam kehidupan sendiri karena kamu menyadari, kamu memahami pentingnya arti norma dalam kehidupan kamu. Lalu apa? Kamu bisa terapkan. Setelah kamu pahami, kamu bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kamu apa lagi? Kamu refleksi. Refleksi apa? Apa yang sudah baik saya lakukan hari ini? Saya sudah terapkan norma-norma yang ada. Apa yang harus saya perbaiki ke depannya? Ya kan? Dari tiga itulah pendekatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dengan pembelajaran mendalam. Kamu pahami, kamu terapkan, lalu kamu refleksi. Oke, nih tujuan pembelajaran kita. Kita akan mengidentifikasi contoh penerapan norma yang berada di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat, serta mengaplikasikannya. Mengaplikasikan itu menerapkan norma yang melalui kegiatan nanti berbasis masalah. Kita sudah belajar studi kasus kan? Nanti Ibu akan berikan juga studi kasus per masing-masing kelompok yang kamu akan bahas kasus-kasus itu. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan kamu permainan untuk menguji apakah kamu sudah mengetahui penerapan norma-norma ini masuk ke norma agama kah, ke norma kesopanan kah, norma kesusilaan kah, atau norma hukum. Oke, bentar. Ibu akan tempel. Anak Ibu nanti memilih dan kamu ini bunganya. Kamu nanti akan tempelkan bunganya ke dalam pot mana yang sesuai. Oke. Nih ya. Kita mulai.
Dari Denis. Silahkan Denis ambil satu dan Denis letakkan di normanya. Nanti Denis juga jelaskan kenapa Denis memilih bahwa itu merupakan norma. Silahkan ambil. Bacakan dulu, ambil mic-nya tuh. Oke. Oke, bacakan yang keras dengan teman-temannya. Beribadah sesuai ajaran agama masing-masing. Nah, itu merupakan norma apa? Merupakan norma agama. Kenapa? Karena beribadah termasuk norma agama. Oh iya. Oke, silahkan ditempel. Mana norma agama? Gimana tanam bunganya? Mana norma agama? Iya, ditanam bunganya, susun. Oke. Silakan lanjut Zidan. Cepat. Silakan pilih satu. Oh, ditutup lah. Oke, silakan. Pilih. Silakan pilih satu. Ada. Oke, silakan Zidan baca dulu. menghormati orang yang lebih tua dalam berbicara sopan. Nah, menghormati orang yang lebih tua dan dalam berbicara sopan. Norma apa itu? Zidan? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Kenapa Zidan? Karena kita harus menghargai orang tua. Oke, itu masuknya ke norma kesopanan. Silahkan, mana dia norma kesopanan? Silahkan ditempel bunganya. Di mana tempel bunga? Yang rapi bunganya. Oke. Tidak melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Tidak melakukan tindakan kriminal seperti pencurian itu norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Kenapa? Karena jika kita melakukan ini kita mendapatkan sanksi. Sanksi berupa apa sanksinya? Penjara. Penjara kalau melakukan pencurian. Oke. Mematuhi rambu lalu lintas. Mematuhi rambu lalu lintas. Itu norma apa? Ainun? Jangan lihat temannya Ainun. Norma apa itu nak? Mematuhi rambu lalu lintas. Norma kesusilaan. Kenapa? Kalau tidak dipatuhi rambu-rambu tuh jadi kenapa? Norma? Norma hukum. Oke. Silahkan. Kenapa jadi norma hukum? Kenapa kalau tidak dipatuhi kita bagaimana? Kena tilang. Kena tilang. Oke. Apalagi di dalam komplek nih. Banyak nak rambu-rambu kita? Banyak. Nah, bisa ditilang sama security kalau ini. Oke, silakan tempel. Nanti. Oke. Sekarang anak ibu di sini ada penerapan norma kesusilaan, hukum, kesopanan, dan norma agama. Nah, kalau norma hukum dan norma agama, anak ibu sepertinya sudah paham. Norma hukum apabila tidak dilakukan akan mendapat sanksi atau hukuman. Nah, sementara norma agama semua yang berkaitan dengan ketuhanan, ya, apapun itu agamanya semuanya berlaku punya norma. Nah, norma kesopanan dan norma kesusilaan sebelum kita periksa itu, ibu mau jelaskan dulu. Norma agama, norma kesopanan itu norma atau aturan hidup, yang muncul dari kebiasaan, dari adat dan dari tata krama suatu masyarakat. Ya, berhubungan di mana kamu berada. Kalau kamu di dalam masyarakat yang satu, di masyarakat Minang misalnya, akan berbeda dengan masyarakat Melayu, akan berbeda dengan masyarakat Jawa. Nah, aturan itu, adat itu sudah dibentuk, dan ketika kita melanggarnya,
berarti kita melanggar norma kesopanan menurut masyarakat tertentu. Kalau misalnya di masyarakat, kalau di sekolah, ya di sekolah berarti norma kesopanannya mengatur tentang berbicara dengan guru, kesopanan dengan guru, dengan sesama teman, dengan menyayangi adik-adik kelas. Itu yang berkaitan dengan norma kesopanan. Nah, kalau norma kesusilaan bagaimana, Bu? Norma kesusilaan itu adalah aturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik atau buruk. Ya, itu masuk ke kesusilaan atau bahkan dapat merugikan orang lain. Nah, berbohong itu apa? Kesusilaan itu berkaitan dengan hati nurani. Perbuatan baik atau buruk itu? Buruk. Ya kan? Termasuk tadi kamu berbohong, kamu buang sampah sembarangan merugikan orang lain, kamu merokok di rumah sakit misalnya. Ya kan? Orang yang sakit malah tambah parah. Nah, itu yang diambil adalah norma kesusilaan. Jadi udah bisa membedakan kesopanan dan kesusilaan. Nah, tadi ada yang salah nggak? Melakukan tindakan merugikan kesusilaan, betul? Tidak berbohong kesusilaan, betul? Menyayangi, membantu sebagai sesama kesusilaan, betul? Iya. Mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Tidak. Ini norma apa? Norma kesopanan. Iya, norma kesopanan. Menolong orang yang sedang membutuhkan. Kesusilaan tentang hati nurani baik dan buruk. Di kesopanan tadi menghormati orang yang berbicara, tidak memotong pembicaraan orang lain, duduk dengan rapi saat di tempat umum dan mengucapkan salam. Ya, ini norma kesopanan. Oke, ada yang masih mau ditanyakan tentang norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum yang masih ragu? Sudah bisa membedakan norma kesopanan, agama, kesusilaan, dan hukum. Oke. Nah, untuk selanjutnya anak ibu akan membentuk kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan anak ibu bentuk kelompoknya, rapikan mejanya. Ini untuk kelompok 3. Nah, yang menjadi penilaian ibu ketika kamu mengerjakan dalam kelompok, pertama, ibu akan menilai kamu mengidentifikasi norma yang ada. Ya, nilai tertingginya kamu dapat menyebutkan norma yang dilanggar dengan tepat dan jelas. Oke ya, itu pertama ibu. Yang kedua, akibat pelanggaran dari norma yang ada itu, nilai yang tertingginya itu nanti adalah dia dapat menjelaskan akibatnya secara lengkap, ya. Mencangkup dampak dari dirinya sendiri, dampak bagi orang lain, atau bahkan dampak bagi masyarakat, bisa dijelaskannya. Oke, tadi misalnya membuang sampah pada sembarangan, membuang sampah di sungai, apa dampaknya untuk dirinya sendiri? Untuk dirinya sendiri, nak, dampaknya dia membuang itu, akibat dampaknya dia menjadi orang yang tidak empati, mati rasanya, tidak tahu dia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau udah sering-sering kamu merasa udah biasa, yang kebiasaan membuang sampah sembarangan, dia sudah merasa udah mati dari rasanya tuh, tidak ada lagi, dan merasa bersalah kalau membuang sampah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, siapa contohnya? Nah, ibu makan di luar, sampah buang, jajan buka bungkusnya langsung buang, nggak ada lagi perasaan di hatinya bahwa itu perbuatan yang salah. Itu udah akibat untuk diri sendiri. Untuk orang lain, orang jadi tak nyaman, lokal jadi kotor, ya kan, bahkan jadi banyak nyamuk, belajar nggak nyaman, banyak dampak merugikan yang lain. Jadi kamu bisa jelaskan dengan rinci. Yang ketiga, solusinya.
Solusi itu kamu dapat memberikan solusi yang tepat, yang kreatif, yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang keempat yang Ibu nilai adalah ketika kamu presentasi nanti. Kamu menyampaikannya dengan runtun, bahasa yang jelas, sopan, dan percaya diri. Jadi nanti tunjuk temannya mana, siapa yang perwakilannya yang akan presentasi. Terakhir, yang kelima paling penting nih, kerja sama kelompok. Jadi di dalam kelompok aktif berkontribusi. Berkontribusi itu artinya dia saling bekerja sama. Tidak dihandalkan aja 1-2 teman aja yang menjawab. Lalu saling menghargai pendapat teman. Oke, bisa? Ibu mulai ya. Ibu juga menilai kamu baik individu maupun kelompok. Silakan kerjakan sekarang, langsung ditulis di sana. Kalau pernyataan benar langsung di checklist benar, yang salah di checklist salah. Oke, silakan. Yo, semuanya bekerja sama. Silakan. Bola di jalan raya bersama teman-temannya. Mereka berlarian di jalan raya tanpa menghiraukan kendaraan yang sedang lewat. Jalan tersebut cukup ramai. Sehingga ada yang terjadi karena banyak dilalui motor dan mobil. Beberapa pengendaraan harus mengerem karena mengerem mendadak agar tidak menabrak Andi dan kawan-kawannya yang sedang bermain bola di jalan raya itu. Seseorang pengendara hampir terjatuh karena kaget dengan bola yang dimainkan Andi menggelinding ke arah jalan. Melihat kejadian itu, warga sekitar boleh dilihat mana? Warga sekitar menegur Andi dan kawan-kawannya agar tidak bermain bola di jalan raya. Iya. Lalu ada Andi dan kawan-kawannya menghiraukan perkataan warga. Dia tetap bermain. Andi dan kawan-kawannya tetap bermain di jalan raya. Akibat untuk si Andi bagaimana ketika dia bermain di jalan raya itu, apa yang bisa terjadi untuk Andi? Apa akibatnya untuk Andi? Karena sudah bermain bola. Mana? Akibat itu tuh kamu main bola sekarang di jalan raya. Apa akibat yang terjadi untuk kamu? Andi dan kawan-kawannya bisa ditabrak oleh Andi dan teman-teman bisa ditabrak oleh pengendara. Itu akibatnya. Akan terjatuh karena menginjak bola. Pengendara bisa terjatuh karena kena bola si Andi. Apalagi? Oke, boleh dilengkapi. Apa Takia? Bisa motor pengendaranya rusak karena tiba-tiba dia rem mendadak, dia bisa tabrakan dengan pengendara yang lain. Oke. Nah, lanjut. Jawab. Oke, terima kasih Aron. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3 terakhir. Oke. Nah, tadi kita bersama semuanya sudah menampilkan presentasi dari masing-masing. Nah, yuk kita simpulkan bersama dulu. Oke. Jadi dari tadi norma itu apa, Nak? Norma itu adalah peraturan yang tidak tertulis, tetapi dia harus dilakukan. Dia dapat mengatur kehidupan sehari-hari supaya menjadi teratur, jadi tertib, jadi apa?
tertib, dan damai. Oke, ada 4 norma ya. Norma apa saja? Norma kesusilaan, norma agama, kesopanan, dan norma hukum. Ternyata norma kesopanan itu berkaitan dengan kebiasaan, adat, tata krama masyarakat. Norma kesusilaan berkaitan dengan apa? Berasal dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Oke. Nah, kita akan bermain game di snowy atau di ini yang mudah, ini yang sedang dingin. Oke. Oke, silakan jawab dulu baru nanti bisa mulai permainannya. Oke, baca. Seorang siswa tidak mau antri saat membeli makanan di kantin sekolah sehingga membuat teman-temannya merasa tidak adil. Norma apa yang dilanggar? Silakan dari kelompok Dennis. Iya, di siapa? Oke, salah. Iya, kan antrian tadi norma kesusilaan. Oke. Oke, ganti kelompok Aron. Cepat Aron. Oke, lanjut. Cepat. Ayo, kelompok Aron. Seorang siswa kelompok Aron ya, bantu jawab. Lalu lupa mengembalikannya. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan siswa tersebut? Membalikan buku dan minta maaf, kata Nurul. Benar atau salah? Mengambil buku yang mengembalikan. Oke. Bentar, belum. Ada gamenya. Tunggu, kalau dapat jawab pertanyaannya baru bisa klik gamenya. Oke. Nah, cepat. Jalankan ini. Kiri, kanan, tembaknya nanti. Oke. Silahkan. Iya. Iya, ya. Sama Aron. Iya. Ayo Aron, jalan Aron. Oke, silakan jawab pertanyaan lagi untuk dapatkan senjata. Pada saat upacara bendera, sebagaimana siswa bercanda dan tidak menghormati jalannya upacara, bagaimana solusi yang tepat? Ayo, apa jawabannya? Kelompoknya silakan bantu. Membiarkan saja karena hanya segala bercanda. Oke, klik itu. Oke, lanjut. Hai, cepat Aron. Ini kan ada ini atas, bawah, samping. Nah, ayo. Nah, Aron. Jalan Aron. Ke bawah. Kayak mana nih? Ayo. Jangan jalan. Aron. Ayo, itu siapa? Mana yang Aron buang pelurunya tuh? Dia enggak kena musuhnya. Tuh. Awas, hindari. Cepat. Awas Aron. Mati. Oke, lanjut buat senjata. Nah, kelompok Adel mau coba. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, Ibu mau refleksi dulu. Bagaimana menurutmu apa yang sudah kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Tentang norma apa? Kamu jadi lebih tahu apa? Tahu perbedaan norma, dapat memahami apa saja sikap yang termasuk ke dalam norma agama, hukum. Oke. Nah, gimana perasaan Ibu setelah dengan pembelajaran kita hari ini? Betul, senang atau pusing atau bingung? Bingung kenapa? Ada yang bingung, ada senang. Tadi masih bingung ketika apa? Ketika Perbedaan norma kesusilaan sama kesopanan. Lalu ketika membuat LKPD tadi ada yang bingung enggak? tidak. Kenapa?
Kira-kira kenapa anak ibu sampai bingung menjawab apa akibat untuk diri sendiri, untuk orang lain? Kenapa? Karena belum paham perbedaan Karena belum paham perbedaan atau apa? Anak ibu sudah paham perbedaannya. Tadi yang jadi masalah kenapa? konsentrasi. Tidak konsentrasi, kenapa? Karena Lapar. Belum makan. Oke. Ibu mau ambil ibu yang refleksi kenapa kamu tadi tidak bisa menjawabnya, kenapa kamu tidak bisa menuntaskan studi kasusnya, kenapa? Satu, anak ibu tidak mau membaca, literasi anak ibu masih kurang. Meskipun kita sudah ada latihan terus literasi seperti ini, kenapa? Karena anak ibu tidak mau memahami dari setiap kali. Padahal di setiap ini ada akibatnya. Ya kan? Antrian tadi, di antrian ini tadi juga ada akibatnya. Akibatnya ada antrian berantakan, banyak siswa yang datang lebih awal tak dapat makanan. Ini aja ada, tapi tidak bisa kamu tuangkan dalam jawaban. Kenapa? Ya karena kamu tidak menyimak, tidak kamu pahami teksnya. Ya kan? Tadi di kejadian bola, di bola ini semuanya tadi ada akibatnya, akibat untuk Sidito ada, akibat untuk orang lain, dari sini ada. Jadi apa yang perlu anak ibu perbaiki untuk kedepannya? Membaca, memahami teks. Literasi itu sangat penting. Kalau anak ibu tidak mau memahami membacanya, ya tidak bisa menjawab dan memahami. Oke, bisa merubah untuk pertemuan berikutnya? Oke. Literasi yang perlu diperbaiki, ditingkatkan lagi. Oke, terima kasih anak ibu. Anak ibu boleh istirahat.